pada saat pandemi, komite dan paguyuban ini sangat berperan aktif membantu kami ketika ada kendala di lapangan, masyarakat yang tidak mempunyai HP atau koneksi, Pak. Banyak yang membantu mengentrikan, memasukkan data, input data termasuk dokumennya. Itu yang kami rasakan masa pandemi kemarin setelah masyarakat itu dilarang untuk datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi, kita hari ini kembali dalam acara ngobrol pengembangan inovasi tahun 2021. Saat ini kita akan mengambil tema inovasi, yaitu sistem pendaftaran siswa baru online cepat, bekerja, efektif, atau biasa disebut dengan si pedas bon cabe. Kali ini telah hadir narasumber kita, Bapak Kurdi SPD. Beliau adalah guru di SDN Sumber Anyar, Kecamatan Jambesari, Bondowoso. Sebelumnya kami persilahkan Bapak Kurdi memperkenalkan diri dulu ke sahabat ngopi, nama, mungkin jabatan sekarang, dan induk SKPD-nya ada di mana. Monggo Pak Kurdi, silakan. Baik, terima kasih Pak Roni atas waktu yang telah diberikan bagi kami. Perkenalkan, nama saya Kurdi SPD SD, Pak. Lengkapnya SPD SD, karena SPD, jurusan guru kelas seperti itu. Saya mengajar di daerah pinggiran, tepatnya Desa Sumber Anyar. Desa Sumber Anyar ini merupakan perbatasan wilayah Jember dengan Bondowoso. Jadi paling ujung di daerah Jambisari. Dan saya tetap menjadi seorang pendidik sampai saat ini, mengajar di kelas 6 di bawah SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu Pak. Oke, Pak Kurdi nih, kira-kira ini sudah berapa tahun nih Pak menjadi guru? Sudah berapa lama di SD Sumber Anyar ini? Iya. Oke Pak. Saya di Sumber Anyar itu mulai sejak tahun 2008 sampai sekarang. Tidak pernah geser Pak? Ya, belum pernah geser Pak. Belum pernah turun karena daerah Sumber Anyar ini tepat ketinggian sebetulnya. Memang jalannya agak tol ya, penuh tol berbatu. Ya, seperti itu Pak. Oke, itu tadi gambaran singkat tentang Bapak Kurdi yang mengabdi pada sekolah pinggiran, SDN Sumber Anyar. Nah, ini daerahnya agak tinggi, daerah perbatasan nih, dengan Kabupaten Jember. Baik Pak Kurdi, kami ingin secara singkat saja Pak Kurdi ini menjelaskan Pak, apa sih yang menjadi latar belakang Pak Kurdi ini punya inisiatif untuk melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah inovasi yang disebut dengan si pedas bon cabe. Mungkin ada hal-hal menarik terkait dengan kondisi di sana, yang mungkin ada beberapa hal yang menyulitkan secara teknis sehingga ada inisiatif untuk membuat sebuah inovasi si pedas bon cabe. Monggo Pak Kurdi, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Adapun latar belakang munculnya ide sebuah inovasi si pedas bon cabe ini bermula sebelum pandemi sampai masa pandemi, Pak. Nah,
sebelum masa pandemi itu kultur atau budaya pedesaan, terutama orang tua itu rasa antusiasme itu masih cukup rendah ketika menghadapi ajaran baru untuk mendaftarkan putra putrinya ke lembaga. Itu masih seperti apa namanya, rasa ngehnya itu masih kurang daripada daerah kota seperti itu. Biasanya kalau daerah kota menjelang ajaran baru itu kan berlomba-lomba akan mencari sekolah-sekolah favorit dan sebagainya itu ya. Kalau di desa itu kebanyakan ya yang penting anak sekolah, dan itu pendaftarannya itu biasanya kan ada deadline, Pak. Seperti itu. Sedangkan sekolah sangat membutuhkan yang namanya rekapitulasi data, dan itu segera di-entry ke Dapodik. Nah, biasanya masyarakat sekitar itu datangnya itu menunggu yang namanya hari baik. Nah, dengan seperti itu kami berinisiatif bagaimana kalau kita jemput bola. Nah, ini masih masa-masa sebelum pandemi, dengan cara semacam penjaringan, kita turun ke lembaga TK maupun PAUD ataupun anak-anak yang belum sekolah. Itu kami cari informasi dari komite atau paguyuban kelas kira-kira yang sudah memenuhi syarat untuk masuk sekolah. Seperti itu, Pak. Ini sering terjadi. Biasanya deadline-nya itu kan apa namanya, ada ketentuan. Misalnya bulan Juni sudah harus data masuk Dapodik, kan seperti itu. Kadang orang tua itu masih enggan mendaftarkan seperti itu. Nah, kita butuh data konkretnya gitu ya. Kita harus segera entry. Nah, kita membuat aplikasi sistem informasi itu. Kita turun ke lapangan, langsung kita jepret, Pak, yang namanya dokumennya, akte, kemudian atau kakaknya, langsung kita ngisi entry di situ melalui aplikasi Sipdas Boncabe ini, Pak. Nah, itu yang sebelum pandemi. Yang kami rasakan yang apa namanya, sangat terasa sekali inovasi ini pada saat pandemi, ketika masyarakat dilarang datang berbondong-bondong ke sekolah, menghindari kerumunan seperti itu. Akhirnya kita membuat pamflet atau banner ya, apa namanya, menyertakan link pendaftaran melalui aplikasi ini atau melalui media sosial. Biasanya ada di sekolah itu yang namanya grup paguyuban kelas dan komite. Dan alhamdulillah pada saat pandemi, komite dan paguyuban ini sangat berperan aktif membantu kami ketika ada kendala di lapangan, masyarakat yang tidak mempunyai HP atau koneksi, Pak. Banyak yang membantu mengentrikan, masukkan data, input data termasuk dokumennya. Itu yang kami rasakan masa pandemi kemarin, setelah masyarakat itu dilarang untuk datang ke sekolah. Seperti itu, Pak. Itu latar belakang yang pertama. Yang kedua, tentang kearsipan sekolah. Terus terang kalau di lembaga SD itu kearsipannya memang sangat kurang, karena SD itu belum mempunyai tata usaha, tidak seperti SMP, SMA. Jadi administrasi itu masih kadang kalang kabut. Dengan aplikasi ini maka dokumen itu sudah ada tersimpan di Google Drive, sehingga kita dengan mudah untuk memanggilnya seperti itu. Selain itu juga aplikasi ini kami berpikir membantu efektivitas dan efisien. Nah, karena yang namanya aplikasi online itu kan cepat, cepat, akurat, langsung dirasakan, dinikmati oleh masyarakat sekitar. Karena ketika masyarakat itu atau orang tua itu mendaftarkan atau entry data, pada saat itu juga sudah langsung mereka terima yang namanya bukti formulir pendaftaran yang dapat didownload secara langsung berupa PDF seperti itu. Loh, ini saya sudah, artinya sudah terbukti saya mendaftar di lembaga Sumber Anyar, misalnya seperti itu, Pak. Sudah ada bukti, oh ya berarti saya sudah tenang. Meskipun kadang orang tua itu masukkan anaknya masih mencari hari baik. Nah, itu biasa itu, Pak. Ini kalau lingkup pedesaan. Atau kalau kota misalnya masuk tanggal 15 pasti masuk. Tapi kalau desa belum tentu. Masing-masing itu punya pemikiran, wah
hari baik misalnya bukan Senin tapi Rabu. Nah, biasanya seperti itu. Salah satu solusi bagaimana data rekapitulasi itu yang kita terima juga akan segera kita entry di Dapodik. Seperti itu Pak gambarannya. Oh, iya. Jadi gini ya Pak, mungkin saya berpikir gini, di daerah pinggiran ini kan ada kendala teknisnya mungkin jauh lebih besar daripada di perkotaan. Jadi misalnya satu jaringan internet. Yang kedua, apakah masyarakatnya sudah siap internet, artinya memahami internet. Kemudian untuk ininya Pak, tadi sebagian itu sudah diceritakan oleh Pak Gurdi bahwa ada beberapa dukungan lah dari beberapa institusi untuk mengentrikan, bahkan mungkin untuk membantu pengentriannya. Nah ini apakah ada juga masyarakat yang mengentri sendiri Pak? Artinya ikut langsung mengentri ke dalam sistem itu, ke aplikasi itu? Ya, betul Pak. Terima kasih. Memang kendala di lapangan pada saat pandemi yang kami rasakan seperti itu, ada beberapa orang tua yang tidak memiliki handphone dan koneksi. Dan itu saya jawab tadi, misalnya ada kendala langsung komunikasi dengan tetangga yang punya koneksi Pak. Ini yang sangat membantu berperan aktif dalam hal ini pada saat pandemi. Kalau sebelum pandemi kita kan tadi kan istilahnya jemput bola. Jadi kita turun, kita jepret, kita ambil, kita entrikan itu. Nah, masa pandemi ini kendala-kendala seperti itu alhamdulillah kami lampaui dengan rasa puas, karena masalahnya di daerah Sumber Anyar meskipun daerah pinggiran sudah ada wifi yang tersebar di situ Pak. Nah ya alhamdulillah di situ, meskipun masyarakat itu kalangan menengah ke bawah tidak mempunyai HP, ini ada yang membantu, biar saya membantu nanti mengentrikan gitu. Ini katanya pendaftaran sekarang online melalui SID Sumber Anyar. Oh biar kami bantu seperti itu Pak. Jadi saya sangat berterima kasih pada masyarakat sekitar, paguyuban kelas dan komite yang telah membantu suksesnya pendaftaran siswa baru untuk masa-masa pandemi kemarin. Jadi ini justru ada pembelajaran Pak ya, pembelajaran penggunaan internet ini. Artinya maksudnya peran masyarakat itu justru kelihatan ketika ada tetangga yang dia tidak bisa, tapi dia bisa bantu, tetangganya bisa bantu. Jadi itu yang secara tidak langsung kan ada pembelajaran. Jadi iya bisa maksudnya gotong royongnya masih ada juga. Alhamdulillah masih ada. Ketika ada keluh kesah misalnya, saya ingin mendaftarkan anak saya, ini sudah waktunya katanya dari tanggal sekian sampai sekian. Pakai internet sekarang, gimana caranya? Itu ada alamatnya. Biar kami bantukan seperti itu. Dan ada juga yang langsung datang ke sekolah waktu masa pandemi, Pak saya harus daftar, gimana saya tidak punya HP, ya otomatis kita harus bantukan secara gitu, administrasi juga dilayani. Iya dilayani, tatap muka itu tetap menggunakan Sikudas Poncape itu karena biar kita tidak perlu mengentri lagi seperti itu, karena sudah terekap yang namanya di Google Sheet itu seperti itu Pak. Iya Pak. Jadi kalau bisa kan sebetulnya setelah latar belakang seperti itu yang Pak Gurdi sampaikan, berarti aplikasi ini sebetulnya Pak, tujuannya itu apa Pak? Tujuan utamanya itu apa Pak? Tujuan yang diharapkan lah dari aplikasi ini. Apakah tadi terkait dengan secara database-nya menjadi lebih aman, database itu tidak kemana-mana gitu loh. Ya, yang jelas penggunaan aplikasi ini sangat membantu kami, terutama pengadministrasian, membantu kami proses entry data secara cepat dan efisien. Efisiennya bagaimana? Kita tidak perlu sibuk-sibuk untuk menggandakan formulir pendaftaran seperti itu. Itu yang pertama tentang aplikasi ini. Di samping juga kecepatan data yang kami terima karena
juga entry terhadap Dapodik ini juga ada deadline-nya. Jadi kita harus mengejar itu, Pak. Jadi kalau kita tidak punya data sebelumnya, otomatis kita masih bingung. Ini kira-kira ada yang daftar atau tidak. Seperti itu. Makanya ini aplikasi ini sangat membantu kami yang jelas. Meskipun aplikasi ini sangat sederhana sekali. Saya yakin semua pasti mudah membuatnya. Seperti itu. Jadi kalau saya ambil ini ada dua hal, Pak. Jadi ada dua tujuan ini. Yang pertama untuk internalnya SD, ya, itu betul. Untuk menyusun database-nya menjadi lebih cepat. Ini juga terintegrasi dengan Dapodik, Pak, secara nggak langsung. Oh, tidak. Bukan, tapi source datanya bisa diambil setiap saat gitu, untuk dientrikan ke Dapodik. Gitu. Okay. Jadi secara internal penyusunan database-nya menjadi lebih bagus, sumber datanya ada, cepat dicarinya, dicari. Ya. Kemudian yang untuk tujuan keluarnya mempermudah masyarakat ini, Pak. Ya, tidak perlu datang, tidak perlu berbondong-bondong, tidak perlu rebutan untuk meminta formulir dan sebagainya, pendaftaran dan seperti itu. Ya. Jadi, kemudian ini, Pak, saya ingin mengetahui nih, Pak, adanya perbedaannya, Pak, perbedaan sebelum adanya aplikasi ini dan sesudah adanya aplikasi ini yang menurut Pak Kurdi rasakan ya. Jadi kondisi sebelum ada aplikasi seperti apa kan? Pak Kurdi sudah lama tuh di SD. Betul. Ini aplikasi ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? Ya sekitar 2 tahun, Pak. Jadi 2 tahun sebelum pelaksanaan aplikasi ini dan setelah aplikasi ini bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya. Baik, Pak Roni. Jadi sebelum menggunakan aplikasi ini atau sebelum pandemi istilahnya. Jadi kita pasif dalam hal ini. Artinya pasif menunggu siswa baru untuk datang. Otomatis bagaimana sampai waktunya sekarang sudah harus segera di-entry ke Dapodik, misalnya. Jadi kami berpikir waktu itu masih menggandakan formulir, masih untuk mengisi dan sebagainya, harus nyeket, terus mungkin akte kelahiran, kakak dan sebagainya masih perlu fotokopi gandakan sekian. Jadi sangat mempersulit sebetulnya. Juga kearsipan waktu itu. Ketika pendaftaran yang mana aktenya, tak taruh di sana tadi, itu kan juga kadang cari lagi seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa kearsipan di sekolah kadang masih rendah, tidak seperti SMP, SMA yang mempunyai tata usaha khusus kan Pak. Kalau di SD kan belum punya, jadi seperti itu. Jadi sebelumnya masih amburadul yang jelas seperti itu. Seperti kondisi kultur budaya di desa yang seperti saya jelaskan tadi, enggan mendaftarkan kalau itu bukan hari baik. Nah itu kalau sebelumnya. Jadi kami menunggu misalnya pendaftaran dari tanggal 7 sampai 15 ada yang daftar. Nah, ternyata dia malah daftarnya di hari-hari terakhir, padahal numpuk akhirnya seperti itu. Dengan adanya Sikdas Penjabe ini langsung kita jemput bola, turun ke lembaga sekolah, TK atau PAUD atau informasi dari masyarakat, anak-anak yang usianya sudah masuk di usia sekolah kita datangi. Itu sebelum pandemi. Kalau masa pandemi seperti itu, Pak, yang saya gambarkan tadi. Seperti itu, Pak Roni. Jadi Pak, perubahannya cukup signifikan ya, Pak. Betul, sangat signifikan sekali. Ini 100% sudah, Pak. Penggunaan aplikasi ini sudah 100%. Artinya gini, Pak. Masih kita melayani kalau ada yang datang ya kita layani secara manual, Iya. Tapi data manual ini ya juga sudah entry semua ke aplikasi ini. Langsung menggunakan aplikasi, meskipun datang manual ke sekolah, tetap kita entrykan melalui handphone. Berarti 100% ya, Pak. 100% sudah menggunakan aplikasi. Wah, ini mungkin Pak SD lain perlu nyontoh ini, Pak. Karena kan saya pikir ini sangat efektif nih, Pak. Efektif baik itu bagi masyarakat juga bagi SD selaku penyelenggara. Karena kan
semua database tersimpan dengan baik, diatur dalam file-file tertentu. Kita tinggal nyomot yang sudah seragam, akte-akte semua, kan gitu Pak. Iya, betul. Ya, jadi saya pikir ini Pak. Sudah pernah Pak ini disosialisasikan ke teman-teman SD yang lain? Apa sudah ada pihak-pihak tertentu yang berminat untuk meniru amati tiru modifikasi mungkin? Iya, betul. Sebetulnya kalau penggunaan Google Form, Google Sheet, saya yakin lembaga yang lain sudah tidak asing lagi. Sudah hal yang umum ini. Sudah hal yang umum, proses entry seperti itu. Hanya saja mungkin segi penggunaannya yang tepat itu mungkin masih belum mungkin mereka. Tetapi mudah-mudahan dengan inovasi ini ada replikasi memang dari lembaga yang lain. Saya ingin berbagi juga, tidak menutup kemungkinan dan tidak akan saya nikmati untuk lembaga sumber anyar saja. Saya ingin sebarkan apa-apa dari segi manfaat, kendala dan sebagainya yang sudah kami lalui seperti itu Pak. Karena kami berpikir itu gini Pak, artinya desa Sumber Anyar aja itu yang kondisinya pedesaan ya. Jauh, misalnya mungkin di perkotaan ini jauh lebih mudah secara fasilitas. Seandainya yang kota ini juga pakai, mungkin Pak itu jadi lebih aplikasi ini jauh lebih bermanfaat mungkin. Insya Allah, saya yakin kalau daerah kota akan lebih bermanfaat, mungkin sebagai bahan seleksi. Kalau biasanya di kota kan masih ada seleksi, ada kan seperti itu, ketebas. Dan ini saya kira akan membuka suatu komitmen akuntabel, tidak ada tidak ada perbedaan, mendapatkan kesamaan hak untuk melakukan pendaftaran itu. Kalau di desa kan hanya lingkup daerah itu saja yang akan mendaftarkan. Tapi kalau kota banyak pilihan, itu banyak pilihan. Jadi terbuka, memungkinkan sebagai bahan seleksi nantinya. Ini harus kita seleksi, sudah memenuhi kuota misalnya. Itu sangat terbuka sekali kalau daerah perkotaan, Pak. Dan saya yakin positif daerah kota mana lebih kok seperti itu ya, ternyata sederhana tapi ini mengena. Faedahnya gitu. Karena orang tua yang jelas tidak akan sibuk, saya harus datang misalnya ke SMP 3, SMP 1, harus berbondong-bondong cari waktu. Kalau entry-nya online kan bisa kapan saja dari rumah. Saya yakin seperti itu lebih mudah lagi. Koneksi yang jelas ke daerah kota akan lebih lancar, menggunakan paket, tidak perlu wifi, langsung sudah entry siap, sudah punya bukti entry yang kesekian misalnya. Tinggal menunggu seleksi pengumuman berikutnya. Seperti itu saya yakin bisa. Itu arsip-arsip itu Pak, cukup difoto gitu aja bisa nggih? Iya, difoto. Scan gitu kalau kan. Iya, cukup difoto bisa. Foto bisa pakai cam scanner itu kan bisa pakai. Bagus juga hasilnya. Karena kenapa ketika kami proses entry data kadang ada kesalahan penulisan. Jadi kita sesuaikan dengan dokumen yang ada. Ini salah salah huruf. Kita tidak langsung menelan mentah-mentah data yang di entry. Masih verifikasi. Iya, verifikasi kita sesuaikan dengan dokumen yang dikirim seperti itu, Pak. Terus berikutnya, Pak. Mekanisme transfer dari aplikasi si Pedas Boncabi ini ke Dapodik tidak membutuhkan waktu lama juga, Pak? Ya, kan entry-nya juga hasil rekapannya Google Sheet-nya itu yang kita ambil, kan gitu. Entry-nya juga kita ekspor jadi Excel, kan sangat mudah sekali nantinya ketika entry berikutnya. Cukup dari aplikasi jenengan, langsung ke Dapodik. Iya, langsung. Harus nyari kemana berkasnya, pindah tangan. Tidak perlu, sudah lengkap identitas, tanggal lahir, nama orang tua, nama ibu. Tinggal ngopi aja, Pak. Tidak usah ngetik ulang. Tidak perlu entry lagi, itu. Sudah ada. Jadi tidak butuh banyak operator ini, Pak. Tidak butuh, iya betul. Baik, Pak Kurdi, berikutnya ini terkait dengan keberlanjutan inovasi. Mungkin dalam jangka pendek ini, kalau biasanya kan kalau dalam inovasi itu ada target-target yang ingin kita capai. Mungkin target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya ya
saat ini yang kita laksanakan. Artinya kita istilahnya bisa melaksanakan pendaftaran online dengan tepat waktu, bisa melaksanakan penyimpanan database dengan benar, dengan baik. Nah, kedepannya ini Pak Gurdi, kedepannya mungkin ada hal-hal baru yang ingin ditanam dalam aplikasi ini, atau sudah ada pemikiran lain cukup ini sudah hal yang artinya ini bukan paripurna, ini yang terbaik untuk kondisi yang saat ini seperti ini dulu gitu loh. Keberlanjutan maksudnya akan ada fitur-fitur baru di situ, ada misalnya kalau kami biasanya kan gini Pak, ada memberikan semacam evaluasi lah di dalam aplikasi itu, sehingga bisa misalnya untuk pendaftaran Bapak ini kekurangannya ini tapi bisa dilihat di sistem itu secara langsung gitu loh. Apa ada artinya Pak Gurdi ada ada keinginan untuk menambah sesuatu hal baru dalam aplikasi ini gitu Pak. Oke Pak Arni. Yang jelas untuk ke depan memang ada ide-ide. Yang pertama ingin memasukkan fitur kata Pak Roni tadi semacam WA auto respon gitu. Saya ingin menanamkan di situ ketika sudah mengirimkan input data otomatis reportnya langsung otomatis juga akan diterima oleh sang pendaftar tersebut tentang informasi-informasi yang terkait seperti itu Pak. Tentang WA auto respon itu biasanya kan masih ada server yang berbayar kalau itu misalnya informasi yang sangat komplit itu saya menginginkan juga. Kalau yang versi gratisan kalau hanya berbalas otomatis yang masih input misalnya input nomor pendaftar langsung otomatis jawab itu sangat mudah sekali. Maksudnya informasi yang komplit itu saya menginginkan seperti itu tentang WA auto respon. Jadi feedback dari pendaftaran pendaftaran langsung masuk sebuah informasi. Di samping pada saat entry data secara otomatis juga hasilnya juga kelihatan berupa PDF juga sudah dapat di-download langsung oleh sang pendaftar. Dan mungkin juga ke depan dikembangkan saya perlu membuat website yang mempunyai domain dan hosting yang berbayar meskipun yang murah-murah Pak. Karena sementara ini kan masih menggunakan serba gratis Google Site-nya, Google Sheet, Google Form dan AutoCAD-nya itu kan serba gratis semua. Yang mudah-mudahan ke depan lembaga kami bisa membeli domain lah istilahnya biar mempermudah lagi karena banyak fitur-fitur yang lain yang dapat dikembangkan nantinya seperti itu Pak. Pak. Jadi mungkin nanti bisa Pak kerjasama mungkin dengan Dinas Kominfo Pak untuk pengadaan server mungkin mohon petunjuk Pak ke depannya mungkin nanti itu bisa kita diskusikan lebih lanjut Pak terkait karena ini kan bagian dari inovasi daerah Pak, bagian dari istilahnya ini punyanya pemerintah daerah, artinya untuk membantu masyarakat lah, untuk mempermudah semua pekerjaan lah yang akan kita lakukan. Kemungkinan jadi saya bisa ambil kesimpulan juga nih Pak terkait dengan keberlangsungan ini jadi selama ini ketika informasi pemberitahuan bahwa dia sudah melaksanakan pendaftaran berhasil itu pada waktu entry itu Pak. Pada waktu entry. Feedbacknya belum Pak. Misalnya feedback seperti ucapan selamat Anda telah mendaftar dalam bentuk WA, respon ke nomor HP-nya pendaftar belum Pak. Nah itu yang kami inginkan seperti itu. Atau mungkin ada pemberitahuan juga Pak, misalnya aplikasi ini kurang ini, misalnya ada report yang masih salah, ada ketidaksesuaian nama akte dengan kan bisa terjadi Pak. Itu bisa di-report dengan aplikasi WA apa tadi Pak? WA auto respon. Mungkin bagus juga ini Pak. Jadi langsung jadi si pengguna ini sudah tahu juga pendaftarannya berhasil atau tidak,
ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam aplikasi itu atau tidak kan gitu. Iya, betul. Saya pikir Pak Gurdi, saya sudah istilahnya memahami aplikasi jenengan, dan saya juga sudah bisa, walaupun hanya sekedar berbincang Pak, saya bisa istilahnya manfaatnya ini sangat besar, dan ini kalau bisa diaplikasikan ke seluruh lembaga pendidikan, saya yakin ini kok jadi hal yang bagus Pak. Jadi hal yang bagus itu sangat membantu mempermudah administrasi, terutama administrasi sekolah, untuk ke jenjang pelaporan yang lebih tinggi, yaitu ke Dapodik itu. SD kan kaitannya dengan Dapodik, mungkin ya SMP juga, SMA juga. Dapodik. Ada hal-hal yang lain Pak yang perlu disampaikan Pak Gurdi, mungkin terkait dengan aplikasi ini untuk masyarakat atau lembaga yang lain, semacam advice lah, saran atau masukan gitu ke lembaga-lembaga yang lain. Ya, terima kasih Pak Roni. Sebetulnya saya sangat berharap dari Dinas Pendidikan atau lembaga terkait tentang inovasi yang kami lakukan ini memang ada pengimbasan, ada diseminasi. Jadi kami mohon ada ruang dan waktu kami diberi kesempatan untuk berbagi sedikit, meskipun aplikasi ini mungkin saya yakin mereka akan tersenyum melihat aplikasi pengguna karena sangat sederhana sekali dan sangat mudah membuatnya. Seperti itu, sangat mudah. Saya yakin apalagi SMA, SMP kan juga ada jurusan TI-nya yang jelas. Oh, hanya seperti itu ya. Saya yakin seperti itu, Pak. Saya yakin mereka sebetulnya sangat paham. Malah justru mungkin lebih paham dari saya dalam hal ini, cara membuatnya, mungkin desain dan sebagainya. Saya yakin mungkin akan lebih bagus dari saya. Jadi ke depan saya harapkan ada ada tempat lah saya ingin berbagi. Mungkin bisa Pak Gurdi ingin berbagi, berupa kelompok-kelompok kerja atau semacam seminar-seminar kecil dan sebagainya. Saya terus terang ingin berbagi. Ini bukan untuk saya pribadi, jadi saya ingin persembahkan untuk Kabupaten Bondowoso. Seperti itu Pak Roni. Bisa Pak, bisa kita jembatani Pak. Kebetulan di Litbang kami juga ada acara semacam workshop. Nanti bisa lah workshop ini, pengenalan aplikasi ini ke lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Nanti bisa Pak kita jembatani. Karena kebetulan salah satu tugas kelitbangan ini kan juga mensosialisasikan inovasi yang ada. Jadi inovasi adalah bisa Pak, nanti sangat memungkinkan untuk kami jembatani. Kita alirkan ini Pak, karena manfaatnya kalau menurut saya sangat besar ini Pak, bagi memudahkan mereka bekerja, bermanfaat bagi masyarakat. Iya, betul Pak Roni. Ya, saya pikir Pak Gurdi, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran hari ini terkait inovasi, bagaimana inovasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bagaimana inovasi ini bisa mempermudah pekerjaan kita, dan bagaimana aplikasi ini bisa mengamankan data yang selama ini memang data itu menjadi persoalan Pak. Database ini menjadi persoalan karena kekocar-kacirannya, cara penyusunannya, cara pengadministrasiannya. Nah ini saya juga merasakan Pak, saya juga tahun ini juga membuat aplikasi sederhana, dan saya bisa manfaatkan data mulai triwulan 1, 2, 3, 4 itu tersimpan dengan sangat baik, tanpa saya harus nyari file lagi. Jadi alhamdulillah juga pelaporan-pelaporan yang sudah automatisasi dengan aplikasi ini sangat membantu juga. Jadi saya juga bisa melihat perkembangan pembangunan cukup dari aplikasi Pak. Betul. Oke, terima kasih Pak Gurdi atas kehadirannya. Semoga aplikasi ini bisa berkembang, bisa berlanjut dengan hal-hal baru dalam inovasi ini. Terima kasih Pak Gurdi atas kehadirannya.
Terima kasih sahabat ngopi yang telah ikut serta mendengarkan, mengamati, bahkan syukur-syukur bisa meniru inovasi yang disampaikan oleh Pak Gurdi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.